Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang judi dan khamar atau miras, minuman keras, di dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 219, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum judi dan miras. Maka ketahuilah bahwa judi dan miras itu adalah dosa besar dan mudaratnya, bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau berada di Madinah, maka pada saat itu banyak sekali orang-orang yang meminum khamar. Karena itu banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang hukum khamar dan judi. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah 219 tadi. Dan pernah juga terjadi di kota Madinah, ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin. Dia menjadi imam sholat, akan tetapi bacaannya sangat kacau. Ternyata dia baru saja meminum miras. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk, sehingga engkau faham betul dan sadar betul apa yang engkau ucapkan. Kemudian hukum judi dan miras ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara qat'i, secara mutlak dan final, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, di mana pada ayat itu Allah jelas-jelas menekankan haramnya hukum judi dan miras, yaitu khamar, minuman keras, karena dua hal tersebut adalah permainan daripada setan yang sengaja menjerumuskan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-khamru ummul khaba'ith, yaitu miras, minuman keras adalah induk dari semua kejahatan. Pada satu waktu ada seorang laki-laki dari daerah Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW. Di negaranya biasa membuat minuman dari jagung. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah minuman itu halal? Nabi bertanya, apakah minuman itu memabukkan? Maka dia menjawab, ya, memabukkan. Kemudian Rasul berkata dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa semua yang memabukkan diharamkan. Kemudian riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah khamar itu dijadikan obat? Maka Rasul menjawab bahwa khamar itu bukan obat, akan tetapi penyakit. Pada zaman jahiliyah, biasa orang-orang musim dingin mereka meminum khamar
atau minuman-minuman keras dengan tujuan untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian setelah mengetahui itu, Nabi melarang mereka untuk meminum khamar untuk menghangatkan tubuh. Namun mereka tetap melakukannya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memerangi mereka. Jelaslah keharaman daripada minum minuman keras tadi. Namun demikian, sebagian para ulama berpendapat bahwa minuman keras itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Misalnya ada seorang laki-laki yang kedinginan dan mengancam nyawanya, tidak ada obat apapun selain khamar, maka untuk menyelamatkan jiwanya itu dibolehkan. Pada masa kita sekarang ini sedang ramai, sedang marak orang-orang melakukan judi dan juga dikenal dengan judol, yaitu judi online. Tentu saja ini sangat memprihatinkan karena sebagaimana dijelaskan di atas oleh para fuqaha bahwa bahaya judi itu sangatlah besar karena dampak psikologisnya apabila dia kalah bisa membuat stres, depresi, yang akhirnya dia berhutang untuk membayar kekalahannya, dan apabila dia tidak mampu membayar hutangnya, timbul masalah-masalah baru, dan itu juga bisa membahayakan fisiknya, yaitu lemahnya akal, bahkan banyak yang kehilangan akal. Dan apabila dia melakukan atau merasa depresi, maka itu berdampak, misalnya susah tidur, yang akhirnya berdampak pada kesehatan tubuhnya. Juga menimbulkan masalah-masalah sosial. Orang-orang yang sudah ketagihan berjudi, dia tidak peduli lagi pada lingkungannya. Dia tidak peduli lagi pada keluarganya, istrinya, suami, anaknya. Bahkan bisa menyeretnya pada tindakan kriminalitas. Misalnya mencuri, merampok, bahkan membunuh. Jadi bahayanya sangatlah besar dan meluas. Karena itulah Islam jelas-jelas mengharamkan judi dan minuman-minuman keras. Bahkan para ulama fikih sepakat bahwa orang yang minum minuman keras itu harus didera, dipukul. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW hanya terdapat perbedaan dalam jumlah pukulan, yaitu Nabi memukul orang yang meminum miras tadi dengan 40 kali pukulan. Kemudian sahabat Abu Bakar juga melakukannya dengan 40 kali. Adapun sahabat Umar bin Khattab memukulnya 80 kali. Itu hanya hukuman di dunia. Belum lagi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dua hal tadi termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita jangan sampai terjebak ke dalam permainan judi atau minum minuman keras. Semoga Allah selamatkan kita dari dua hal di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.